Baik, kita akan melanjutkan. Saya menyiapkan satu presentasi buat kita lihat sama-sama malam hari ini. Kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 untuk memahami tema yang penting pada malam hari ini, yaitu persatuan dengan Kristus melahirkan tekad berjuang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan di dalam kitab Roma, salah satu yang menarik adalah Paulus memberikan dasar yang sangat jelas tentang kehidupan orang Kristen di dalam Kristus. Dan apa yang menjadi bagian yang menarik di Roma pasal 6, bahwa kehadiran Kristus dalam hidup orang percaya menjadi satu hal yang dikatakan dengan istilah malam hari ini, persatuan dengan Kristus. Atau di dalam istilah teologi, dalam bahasa Inggris dipakai istilah union with Christ. Apa yang dimaksud dengan persatuan dengan Kristus? Ini persatuan seperti apa? Mari kita lihat apa yang disampaikan di dalam Roma 6 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan bagi kita. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Mari perhatikan ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa pengalaman kesatuan dengan Kristus ini adalah pengalaman nyata orang percaya. Kesatuan dengan Kristus merupakan karunia yang terjadi ketika kita membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Pengalaman sejarah tentang Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit, itu bukan hanya sebuah fakta yang terjadi dulu 2000 tahun yang lalu. Tetapi mari kita lihat kembali ayat yang tadi disampaikan. Ayat 9, Paulus mengingatkan karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma 6 ayat yang ke-11 menjadi perhatian kita di dalam mengerti apa yang dimaksud dengan persatuan dengan Kristus. Istilah union with Christ. Bahwa apa yang menjadi pengalaman Kristus yang mati dan bangkit, karena kita mengalami disatukan dengan Kristus, maka ini juga menjadi pengalaman iman kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukanlah pengalaman yang bisa dijelaskan sekadar dengan pemahaman seperti dalam dunia materi. Karena persatuan dengan Kristus terjadi di dalam kesatuan rohani. Kita ada di dalam dia, dan dia ada di dalam kita. Mungkin ilustrasi yang sederhana menggambarkan pengalaman iman ini adalah ketika Bapak Ibu Saudara mengambil kapas misalnya, lalu kemudian kapas itu dicelupkan ke dalam air. Maka pertanyaan saya, sekarang kapasnya di dalam air atau airnya di dalam kapas? Ini bukan bicara kesatuan yang sekadar terlihat, tetapi kesatuan yang dialami karena iman kepada Kristus. Karena itu dituliskan kesatuan dengan Kristus merupakan pengalaman nyata orang percaya. Bagaimana Yesus memberikan hidup yang baru. Dulu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan ini terjadi karena Yesus yang sudah mati terhadap dosa, dan dia bangkit untuk hidup bagi Allah.
Maka bagi kita yang percaya kepada karya kasih penyelamatan Kristus, kita pun telah mati terhadap dosa dan kita sekarang bangkit untuk hidup bagi Allah. Kalimat yang menarik disampaikan oleh pendeta John Stott. God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian secara fisik, Allah yang sama, sanggup membangkitkan kita dari kematian rohani kita, dan membawa kita menjadi manusia yang baru, umat yang baru di dalam Kristus. Karena itu, ini bukanlah semata-mata pekerjaan manusia. Persatuan dengan Kristus adalah anugerah Allah yang kita terima di dalam iman kepada Kristus. Dan ini menjadi satu peneguhan bagi kita. Ketika kita mengalami persatuan dengan Kristus ini, lalu bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan? Ada beberapa aplikasi praktis yang saya ingin kita sama-sama pikirkan dan alami pada malam hari ini. Yang pertama, tentunya kesatuan dengan Kristus memberikan kita hidup yang dimerdekakan dari rasa bersalah dan juga dari penghakiman Allah. Inilah yang kita nikmati sebagai orang-orang yang telah disatukan dengan Kristus. Maka kita pun bukan lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, yang di dalam dosa dengan menemui kebinasaan sebagai jalan terakhir. Tetapi kita diberikan kemerdekaan. Kita bukan lagi orang-orang yang akan mengalami hukuman. I am free in Jesus. Ini keyakinan kita yang boleh mengalami. Kita dipersatukan dengan Kristus. Selanjutnya, kesatuan dengan Kristus ini memberikan kita kuasa untuk hidup dalam hidup yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan dengan Kristus bukan hanya membawa kita dalam hidup yang baru, tetapi kesatuan dengan Kristus juga memberikan kita kuasa untuk hidup dalam hidup yang baru. Mengapa? Karena Kristus memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Ketika kita mengizinkan Dia mengendalikan kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya ketika kita mengalami disatukan dengan Kristus. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Bukan hanya hidup baru kita alami, tetapi kuasa untuk menjalani hidup baru ini. Memang dosa menjadi bayang-bayang yang terus mengintai kehidupan orang yang sudah percaya. Tetapi kita punya kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Ingat, kuasa itu bukan hayalan, bukan impian, tetapi realita yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Karena itu melalui ketaatan kepada kehendak Allah, kita sebagai orang percaya bisa menikmati kuasa Allah yang hebat itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita sekarang sedang berjuang ya di tengah-tengah dunia yang mengalami pandemi. Tapi jangan-jangan ada banyak virus yang ada di sekitar kita ya. Dan virus itu mungkin bukan COVID saja, tetapi kemalasan kita. Kita masih sering malas, marah, kita curang, kita berbohong, dan bagaimana kita mengalahkan virus-virus ini? Mari kita sama-sama alami kuasa kebangkitan Kristus, karena kita sudah disatukan dengan Dia. Bukan berarti kita tidak mungkin mengalami kegagalan. Perhatikan kalimat berikut. Sebagai orang percaya, kita mungkin saja mengalami kegagalan dalam hidup ketika berjalan bersama Allah. Seringkali masalahnya bukan pada Allah yang tidak setia, tetapi jangan-jangan kita yang seringkali tidak taat. Karena itu malam hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama kembali memastikan ya, ini generasi GPS, posisi sangat penting. Pastikan saudara, apakah engkau sedang ada di dalam dosa
Ataukah engkau ada di dalam Kristus, dan itu berarti Kristus ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia, kita bersatu dengan Dia. Sehingga kita bisa melangkah di dalam hidup yang baru ini. Kita punya komitmen untuk terus bertumbuh, makin kenal Tuhan. Dan ingat, Tuhan sudah memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Allah memberikan Roh-Nya yang kudus. Allah memberikan kepada kita penuntun pribadinya sendiri yang akan menuntun kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita firman-Nya yang adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan ingatlah juga, Allah memberikan komunitas untuk saudara dan saya boleh menikmati, berjalan bersama dengan orang-orang yang juga mengalami telah dipersatukan dengan Kristus. Sehingga pertanyaannya hari ini, apakah persatuan dengan Kristus ini benar-benar telah membawa kita punya kerinduan, punya tekad yang dalam untuk berjuang melawan dosa, berjuang untuk memberi yang terbaik kepada Allah di dalam hidup yang baru yang Dia berikan kepada kita. Kiranya refleksi malam hari ini dari firman Tuhan yang mengingatkan kita karya anugerah yang mempersatukan kita dengan Kristus menjadi kekuatan, motivasi bagi kita semua untuk melangkah, menapaki hari-hari ke depan bersama dengan Dia. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alex. Malam hari ini luar biasa, kita semakin dicerahkan dengan ini salah satu doktrin, salah satu pengajaran Alkitab yang sangat penting dan berpengaruh besar bagi kehidupan kita semua, termasuk juga saya. Nah, kalau jadi satu pertanyaan untuk menegaskan ketika ada berkaitan dengan yang bagian pertama, itu apakah kebebasan atau kemerdekaan dalam Kristus itu karena apakah ini dibenarkan Pak? Kalau ketika ada seseorang berkata, Bapa melihat kita bukan lagi dalam tanda kutip bukan lagi kita, tetapi Kristus yang dilihat, sehingga yang diperhitungkan adalah kebenaran di dalam Kristus dan bukan lagi dosa-dosa kita, Pak. Iya. Secara pengajaran Kristiani, saya pikir itu konsep yang diberikan kepada kita. Saya kasih contoh ya. Saya ingat ilustrasi yang diberikan oleh dosen saya ketika kami belajar tentang hal ini. Dia mengatakan, bayangkan misalnya ini adalah hidup kita manusia yang berdosa, ya. Ini gambaran saja. Bayangkan ini adalah hidup kita manusia yang berdosa, maka ketika saudara dan saya menerima Kristus, maka bayangkan seperti ini ya, bahwa ketika kita menerima Kristus, maka sekarang kita ada di dalam Dia. Ketika Allah melihat kita, Allah melihat Kristus. Berarti kita sekarang dibenarkan. Makanya istilah yang Alkitab pakai bagi kita orang percaya itu semua bentuknya pasif. Dibenarkan. Karena bukan kebenaran kita. Kitanya mah berdosa begitu ya. Kita diselamatkan. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Kita telah bersatu dengan Kristus. Sehingga apa yang menjadi pengalaman iman kita terima hanya karena kita ada di dalam Kristus. Mungkin itu hal penting yang harus selalu kita ingat. Baik. Nah, kalau begitu, supaya menolong kita juga, Pak, bagaimana, apakah ada tolak ukur atau ada tanda-tanda yang bisa kita lihat sebagai sebuah refleksi, apakah kita itu sudah di dalam Kristus atau belum? Misalnya, apakah itu karena perubahan hidup atau yang lainnya, Pak? Iya. Menarik Pak, karena begini, setelah kita terima Yesus, kita bersatu dengan Kristus, bukan berarti kita sudah tidak mungkin berdosa. Dosa masih menjadi realita yang ada di sekitar kita, tetapi sekarang kita punya pilihan. Kalau dulu, perhatikan Roma 6, kalau kita baca, Paulus mempersonifikasi dosa. Paulus menggambarkan dosa seperti seorang tuan yang sedang memperbudak kita. Nah, tetapi kemudian Paulus berkata, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, berarti sekarang sudah merdeka karena kita bersatu dengan Kristus.
maka jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Istilah itu menarik. Sudah merdeka, bukan lagi hamba dosa, tapi jangan, ya, ayo dosa, perhamba saya lagi ya. Jadi ketika kita kembali memberi diri kepada dosa, itu menjadi hal yang saya pikir tidak seharusnya. Nah, apa yang saya mau katakan dengan bagian ini menjawab pertanyaan Pak Feby tadi, maka apa ciri dari orang yang telah bersatu dengan Kristus secara positif? Maka dia harusnya makin hari makin mirip Kristus. Tetapi kalau kita bicara secara negatifnya, dia akan peka terhadap dosa. Dalam arti tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi kalau kita bilang, saya sudah dalam Kristus nih, apa buktinya? Apakah saudara makin peka ketika menghadapi dosa? Atau kalau kita melakukan dosa, kita juga tidak punya rasa bersalah, kita menikmati, ya jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Baik, terima kasih Pak. Ini semakin meruncingkan pemahaman kita dan menolong kita supaya kita melihat, oke, berarti ada sesuatu yang akhirnya ketika bicara tentang tadi ya Pak, ketaatan terhadap Kristus dan kebenaran, ini kan tadi saya melihat ada satu bagian yang sangat penting, yaitu berkaitan dalam prakteknya, artinya harus dekat senantiasa dengan firman, dan juga dalam kesatuan sebagai orang percaya atau tubuh Kristus begitu. Nah, kalau begitu Pak, ketika itu, apakah itu berarti ketika orang sedang menghindari keduanya? Dalam konteks ya, sedang misalnya malas, tadi ya malas, karena Pak Alex tadi menyampaikan tentang malas, dan kebetulan tadi pagi juga saya di teman-teman remaja bahas tentang kemalasan. Nah, apakah itu sebagai, gimana ya Pak, saya menjelaskan bertanyanya, apakah itu sebagai bagian daripada ketika orang menjauhkan atau sedang ada dalam merasa masalah terhadap firman dan juga ya udahlah kecewa terhadap orang percaya, itu di fase apa Pak? Apakah itu dalam konteks memang belum sampai kepada persatuan di dalam Kristus, atau memang fase kehidupan manusia ada yang sedang seperti itu? Wah, menarik ini Pak ya. Kita bisa lihat dari berbagai sisi ya. Tapi secara praktis saya harus katakan begini. Persatuan dengan Kristus bukan berarti semua terjadi secara otomatis. Dalam arti begini. Persatuan dengan Kristusnya itu adalah karya anugerah Allah. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita, kita dapat anugerah. Nah, meresponi anugerah itu yang saya pikir ada bagian kita. Tentu semuanya juga semata-mata karyanya Allah. Tetapi Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memilih, kesempatan untuk berjuang, dan bagi saya, ketika ada rasa malas, maka bukan berarti ya saya tidak dalam Kristus. Ketika kita sadar, kok saya punya rasa malas, berarti ada kepekaan terhadap dosa. Bagi saya itu sebenarnya bukti kita sudah bersatu dengan Kristus. Jadi sebenarnya perjuangan kita mengatasi rasa malas, rasa mungkin pingin mundur, tapi selama masih ada kesadaran itu, justru itu jadi kesempatan untuk kita kembali. Dan itu bagi saya selalu ingat ya, komunitas itu jadi cara Tuhan juga. Misalnya kan ada kalimat di satu bagian Ibrani 10, 24, 25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya waktu baca itu jadi mikir, dari dulu ada yang males ya, jangan seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi kalimat berikutnya yang menarik, tetapi marilah kita saling memperhatikan. Nah, marilah kita saling membangun. Jadi ada bagian yang harus kita usahakan bersama. Makanya saya pikir bersyukur ya kalau kayak tadi Pak Feby dengan anak remaja, mungkin udah ada yang malas lah dengar firman lagi, disemangatin lagi, lihat temennya, wih dia datang juga ya. Itu jadi satu hal yang Tuhan berikan buat kita. Wow, ya, baik Pak. Nah, masih ini menjadi pertanyaan terakhir mungkin Pak. Berkaitan dengan tadi Pak Alex mengutip Ibrani, jadi saya teringat satu ayat firman Tuhan dalam Ibrani, kalau nggak salah 12 begitu, perjuangan kita melawan dosa itu belum sampai mencucurkan darah. Nah, itu boleh sedikit
menjelaskan atau memberi pengertian kepada kita semua, Pak? Apa maksudnya itu? Apakah berkaitan dengan usaha kita untuk belum sampai mencucurkan darah itu seperti apa, Pak? Wah, menarik ya, di dalam Ibrani 10, Ibrani 12 itu kan sebenarnya judul perikopnya itu nasihat supaya bertekun dalam iman. Jadi ada konteks memang orang-orang Ibrani ini karena pergumulan hidup, karena mungkin penderitaan, kesesakan, beberapa dari mereka berusaha atau pengennya mundur. Nah, lalu kemudian di titik itulah kita melihat ayatnya ya. Misalnya pasal yang ke-12, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, apa yang mau diingatkan bahwa pergumulan melawan dosa itu real. Itu dulu yang pertama. Dan pergumulan kita semua sebenarnya adalah pergumulan yang telah dilewati oleh Kristus. Dan Kristus dalam pergumulannya sampai mencucurkan darah, sampai menyerahkan nyawanya, saya pikir itu menjadi teladan bagi kita untuk bertekun, untuk bertahan. Memang nggak mudah ya Pak, saya juga sadar, apalagi kita khotbahnya gampang ya, ayatnya bilang begini gitu ya, tapi kalimat di bawahnya ya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lalu ayat berikutnya, saya pikir ini intinya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi ayat ini hanya mengingatkan kita pertama, kita pasti punya pergumulan. Tetapi kalau ingat lagi apa yang Yesus sudah lakukan buat kita, maka janganlah membuat kita mundur dari iman kita. Banyak hal bisa diaplikasikan. Saya kalau ketemu anak remaja kadang suka gitu ya. Ada yang bilang, aduh Kak Alex, saya gara-gara pelayanan misalnya habis duit gitu ya, misalnya, atau duitnya berkurang gitu ya. Saya bilang, wah, siapa teladanmu? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus melayani sampai apa? Sampai mati, Kak. Nah, kamu belum mati, ayo pelayanan lagi gitu ya. Jadi menyemangati lagi. Aduh Kak, saya pelayanan tapi disalah mengerti keluarga, gimana Kak? Kamu cuma disalah mengerti. Yesus sampai mati, ayo pelayanan lagi. Lama-lama pada bosan ngomong sama saya gitu ya, karena kayaknya apapun masalah pelayanan, sebenarnya teladan yang sudah Tuhan berikan itu memacu kita untuk maju. Bahwa tidak ada hidup tanpa perjuangan, tanpa pergumulan, termasuk hidup di dalam Tuhan. Tetapi Yesus sudah melewatinya dan itu memberikan kekuatan buat kita menjalaninya ke depan. Mungkin itu, Pak. Wow, menarik. Semakin dimantapkan ini kita semua, Pak ya. Jadi siapapun kita, termasuk saya, ini dalam masa-masa yang pasti sangat sulit buat kita semua, tapi teruslah bersama-sama melayani. Tadi disalah mengerti, berkorban dan sebagainya, meskipun apapun pengorbanan kita tidak pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan. Terima kasih sekali Pak Alex malam hari ini. Ada teman-teman yang juga mengucapkan terima kasih, penjelasannya sangat membantu sekali di malam hari ini. Jadi saya mewakili teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan kami dan sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk share, untuk follow akun Bara Digital Ministry. Karena itu kita akan menutup dan saya memohon kesediaannya Pak Alex boleh menolong kita berdoa, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siaran malam hari ini di tengah segala kendala yang mungkin terjadi, tetapi Tuhan mengasihi jemaat-Mu, Tuhan menyampaikan kebenaran-Mu dan kami diteguhkan dan kami bersyukur dan terus memohon agar kiranya di dalam anugerah-Mu kami bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi kami yang telah mengalami dipersatukan dengan Kristus, kami boleh memiliki daya juang di dalam dunia ini untuk pertama-tama memberi yang terbaik kepada Tuhan dan juga untuk menjauhi dosa dan hidup bagi Allah di dalam keseharian kami. Sekali lagi terima kasih banyak ya Tuhan untuk semua kami yang sudah boleh mengikuti siaran ini baik langsung maupun juga kemudian
berdoa kiranya dalam pergumulan kami masing-masing, dalam perjuangan kami masing-masing, kami boleh terus memandang kepada Kristus, teladan kami yang agung, yang di dalamnya, di dalam karyamu yang sempurna, kami juga boleh berjuang bersama untuk hidup hanya bagimu. Terima kasih untuk Bara Digital Ministry yang terus boleh jadi berkat. Dan juga buat Pak Feby yang bersama kami malam hari ini. Terus Tuhan juga memberkati pelayanannya, dan kami menutup siaran malam hari ini dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.